see what I see? Kembali ke tahun 2010, dimana aku waktu itu masih kelas 4 atau 5 SD. Saat itu aku masih belum bisa pakai sepeda ontel ya. Terus ibu dan papaku juga pada bekerja semua. Terus cuman ada Budi pun juga sering lupa untuk ngantar jemput, atau kadang waktunya juga udah habis buat masak, buat catering di rumah gitu. Jadi aku tiap hari waktu aku SD itu seringnya kalau nggak naik becak atau ya ikut nebeng sama tetangga sebelah yang kebetulan satu sekolah. Jaraknya tidak jauh-jauh amat ya, sekitar 500 meter aja dari rumah. Cuman kalau jalan bakal telat karena aku orangnya bukan yang morning person gitu, yang bangun pagi terus siap-siapnya lama gitu. Jadi aku bangunnya biasanya mepet-mepet. Terus suatu hari budiku kayak menyempatkan untuk mengantar jemputku selama 2 mingguan itulah, sampai beliau akhirnya sering bercengkrama dengan teman-temanku sama orang tuanya temanku, yang ngantar-ngantar temanku juga itu pada kenalan semua gitu sama budiku. Terus bahkan 2 minggu itu pun berlalu sampai 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi udah sering akhirnya aku udah sering diantar jemput sama budiku, sampai suatu hari ada tukang becak, namanya panggil aja Pak Slamet. Itu sering banget aku lihat beliau emang sering antar jemput anak-anak SD yang sebantaran denganku, bahkan yang mungkin di bawahku juga ada. Jadi beliau itu benar-benar kayak bolak-balik jemputin anak, terus nunggu anak pulang sekolah, terus beliau ngantar lagi ke rumahnya gitu. Di situ budiku sempat menawari, kamu mau nggak diantar jemput becak gitu, malu nggak gitu, karena aku dulu anaknya cukup gengsi dan kayak jarang gitu loh naik becak atau naik angkutan umum. Mentok-mentok cuman kayak bentor dulu itu, cuman gak terlalu banyaknya sih becak ontel gitu ya. Lalu waktu itu aku mau kelas 6 gitu kan, mau naik kelas 6 SD. Nah di situ kebetulan guruku sering banget menawari les-les di luar jam sekolah, dimana emang waktu itu budiku gak bisa nganter, mamaku juga gak bisa nganter. Jadi emang mau gak mau minta tolong sama Pak Slamet untuk menjemput dan antar aku pulang gitu. Jadi lokasinya dari tempat les ke rumahku tuh jauh lebih jauh gimana ngomongnya, pokoknya hampir 1 kilo lah. Jadi gak mungkin juga aku jalan, mungkin cuman bakal capek di jalan dan gak akan konsen untuk belajar gitu kan. Akhirnya mau gak mau budiku pun membujukku untuk dia udah diantar jemput Pak Slamet aja kayak gitu. Jadi beliau bilang dan membooking kata kasarnya itu kayak membooking Pak Slamet untuk menjemputku setiap hari Selasa dan Jumat. Dan itu pun juga bareng sama teman-teman gue yang lain, entah itu yang satu kelas, sepantaran, atau dari SD sebelah bahkan.
Becak Pak Slamet ini cukup unik dari becak biasanya ya. Kalau di Jawa Timur itu, khususnya di Surabaya, itu becaknya tuh bagus banget, kayak kayak ada tudungnya itu yang biasanya buat nutupin biar nggak kepanasan kehujanan, itu cukup tebel, jadi kayak terbuat dari triplek, semacam triplek gitu. Terus bantalan becaknya juga cukup tinggi dan lebar, terus tebal juga, empuk banget, enak banget. Aku sempat mikir kayak pantes becak ini sering ditumpangi sama anak-anak SD sepantaranku, bahkan jauh lebih kecil dariku pun juga banyak gitu. Ternyata emang nggak semenyeramkan dan nggak seaneh itu naik becak gitu. Bahkan cenderung gak nyaman gitu becaknya Pak Slamet ini. Lalu pada suatu ketika Pak Slamet ini nggak jemput aku gitu. Nggak jemput juga nggak kelihatan waktu aku berangkat sekolah itu nggak kelihatan. Biasanya beliau itu kayak nunggu di sebelah tukang bakso gitu. Biasanya nunggu di sebelah tukang bakso. Terus kalau lagi hujan gitu ya beringkuk di dalam becaknya. Kalau nggak gitu ya di warkop deket situ lah pokoknya. Beliau itu mangkalnya. Ya di dekat-dekat SD ku situ juga. Lalu pada suatu hari aku pulang dari les. Cuman waktu itu memang aku berangkatnya nggak diantar sih sama Pak Slamet. Aku diantar sama papaku waktu itu. Cuman memang beliau bilang kalau pulangnya nggak bisa jemput, nanti biar telepon Bude, biar Bude bisa minta tolong Pak Slamet buat jemputin, karena kebetulan memang rumahnya Pak Slamet itu juga nggak jauh dari rumahku ya. Gitu, usut aku nggak dijemput nih sama Pak Slamet nih. Lalu aku bingung, aku di zaman dulu kan nggak ada Gojek ya, masih belum ada Gojek. Jadi aku memutuskan untuk berjalan 1 kilo sampai rumah. Nah, setelah itu aku mendengar kabar bahwa Pak Slamet ini kecelakaan gitu. Makanya beliau gak bisa menjemputku di les-lesan waktu itu. Terus budiku juga bilang kalau rumah yang biasanya Pak Slamet tinggal itu bukan rumah, sebenarnya itu lebih ke kayak ruko yang udah kosong. Jadi beliau ini tinggal di becaknya itu. Lalu kabar Pak Slamet kecelakaan itu masih belum jelas ya, maksudnya beliau dirawat di mana, beliau selamat atau tidak itu masih belum jelas. Sampai di mana aku itu les malam nggak malam sih, jauh lebih ke maghrib. Jadi waktu aku pulang ke sekolah itu menjelang maghrib itu aku lanjut ke les sebentar, kayak sejam 2 jam. Habis itu aku pulang. Jadi habis maghrib mau ba'da isya itu aku pulang. Lalu waktu aku keluar dari tempat les, kebetulan tempat lesnya beda ya dari sekolah, kayak nyebrang dikit gitu. Beda sama tempat lesku yang 1 kilo tadi. Jadi aku punya 2 tempat les-lesan. Nah yang ini dinaungi sama guruku sendiri, yang satunya lembaga gitu deh. Nah yang ini tuh aku keluar dari tempat les-lesan itu udah sepi, karena kebetulan emang gak ada yang jemput ya. Jadi aku udah jalan aja deh gitu niatku. Lalu tiba-tiba Pak Slamet ini mengklakson si becaknya. Becaknya ini unik banget, ada klaksonnya yang cukup ikonik menurutku, kayak semua orang bakal tahu di situ kalau ini becaknya Pak Slamet nih pasti gitu. Jadi beliau mengklakson dari belakang. Di situ aku cuman berdua sama temanku, panggil aja namanya Esa. Jadi aku sama Esa ini mau pulang. Nah kebetulan aku kalau pulang sama Esa, ini aku ke kanan, Esa ke kiri. Lalu waktu itu Pak Slamet, aku langsung noleh kan. Kok udah sembuh Pak?
sempet ya namanya juga anak kecil ya, jadi kayak main basa-basi. Pak bareng dong, mau pulang ini, aku nggak ada yang nganter, nggak ada yang, ya nggak ada yang nganter pulang. Tapi pas lama di situ diem aja, cuman senyum. Ya wajahnya sangat bersinar sekali, sangat berseri-seri sekali. Terus aku sama Esa juga sempat kayak, aku juga ya Pak sekalian gitu. Habis nganter aku gitu maksudnya sekalian. Terus pas selamat itu ya ngomong biasa. Ya wes sedang munggah. Sopo sih iki sing diterno gitu. Terus aku bilang aku dulu gitu. Terus aku juga kayak, loh Pak, kemarin kata Bude sampean ini ya, apa, kecelakaan ya? Udah sembuh Pak. Kok udah narik lagi, udah narik becak? Mungkin emang kejadian itu kayak barusan ya, kayak sekitar 3 hari yang lalu. Tapi pas lama cuma tersenyum aja dan langsung menggowes becaknya tadi. Becak pas lama ini termasuk yang cepet ya. Jadi beliau itu ngowesnya cuman 1 kali goes itu udah gak tau ya, dia cepet banget gitu loh. Atau setelan becaknya seperti apa. Lalu waktu aku pulang, terus aku berterima kasih sama Pak Slamet, aku bayar. Di situ sebenarnya Pak Slamet menolak, kayak terus gak usah gitu. Karena emang ya mungkin bukan jam kerjanya ya, nggak tahu. Dulu pokoknya aku cuman dibawain sangu kayak 5.000 gitu, sisa 3.000 aku kasih ke Pak Slamet, cuman beliau nggak mau. Tapi aku maksa nih, aku kasihlah ke Esa. Nanti kalau kamu turun kasihin aja sekalian sama Pak Slamet gitu. Cuman nggak tahu itu ujungnya kayak gimana karena aku udah pulang duluan kan. Lalu sampai rumah, orang rumah ini pada nanyain, loh kamu pulang sama siapa? Padahal mau papa jemput itu. Papaku, budeku juga sempat nanya, loh iyo kamu kok pulang sendiri jalan tak gitu. So aku bilang enggak, aku udah diantar Pak Slamet. Terus mereka semua hening gitu. Terus tiba-tiba aku dulu kan apa ya, orangnya gemar membaca ya, jadi kelas segitu udah seneng baca gitu, buku, koran segala macam tuh aku baca semuanya. Lalu budeku ini yang sangat apa ya, cukup dekat dengan orang-orang di sekitar sekolahku ya, terutama tukang beca, tukang bakso, semuanya tuh budeku kenal. Ada sebuah koran lokal yang menuliskan bahwa ada peristiwa banjir bandang dan angin kencang yang menewaskan warga setempat. Di situ keterangannya SP. Lalu waktu itu aku lihat ada becaknya Pak Slamet tergeletak di bawah jembatan dengan kondisi yang udah rungsep parah, udah protol semua, udah bukan kayak becak yang tirainya dan kasurnya yang tebel itu, kasur becaknya yang tebel itu pun udah kayak koyak semua, penuh air. Waktu itu emang banjir dan angin kenceng banget, kayak 3 hari yang lalu. Cuman karena aku gak keluar rumah waktu sore, aku gak tahu apa-apa. Jadi ceritanya waktu itu budeku pun menambahi kalau dari orang-orang sekitar sekolah bilang kalau Pak Slamet ini tuh sempat makan di warung sekitar. Ya tetap naik becak. Makan, lalu angin itu tiba-tiba datang. Cuma beliau tidak menghiraukan. Beliau tetap makan, tetap ya menikmati makanannya. Tapi pihak warung itu udah kayak mau tutup, mau di apa ya, kayak udah bawa ke dalam rumah atau kita berlindung dulu. Tapi Pak Slamet tetap kekeh makan. Lalu terpal dari warung itu kelempar kena angin. Karena Pak Slamet ini merasa ikut makan di situ, akhirnya beliau mencoba menolong. Cuman naasnya beliau pun ikut terseret angin dan jatuh ke sungai.
Becaknya pun mengikuti karena angin di situ berkencang banget. Karena Pak Slamet itu pun juga udah cukup tua ya. Akhirnya mereka, Pak Slamet dan becaknya pun tidak terselamatkan. Balik lagi ke cerita awal. Pak Slamet itu ternyata tinggal di becak itu. Kemanapun, bahkan malam pun beliau juga tidur di situ. Karena usut punya usut memang rumah dalam tanda kutip yang dekat dengan rumah kami itu, yaitu tadi ruko yang tidak diperbolehkan untuk tidur di situ dalam waktu lama ya. Jadi informasi itu Budiko peroleh setelah 2 hari setelah Pak Slamet itu meninggal dunia. Jadi aku diantar oleh becaknya Pak Slamet mungkin untuk sekalian berpamitan kepada anak-anak yang udah memakai jasa beliau. Jadi mungkin seperti itu cerita dariku saat aku masih SD. Untuk pesan terakhir, semoga arwah Pak Slamet terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Ciao. podcast.ceritahoror@gmail.com